Halo teman-teman semuanya, kelas Personal Development grade 12. Pada hari ini, Mr. Tri akan menjelaskan tentang penugasan proyek konselor sebaya SMA Masa Depan Cerah Surabaya. Seperti yang teman-teman sudah pernah melihat bersama-sama tentang tampilan video penjelasan tentang konselor sebaya, hari ini kita akan bersama-sama melihat dan kalian bisa memperhatikan terkait dengan penugasan video proyek konselor sebaya untuk kelas 12. Teman-teman perlu perhatikan dalam penugasan konseling sebaya kali ini dalam rangka memberikan pembelajaran terkait dengan pengentasan masalah dan menyelesaikan masalah bagi rekan-rekan usia sebaya dengan kalian. Yang perlu disiapkan dalam membuat video rekaman konseling sebaya kali ini, perhatikan poin pertama, setiap dari kalian menyiapkan kelompok dengan peran masing-masing, ada konselor, konseli, pengamat, dan host. Dan yang kedua, menyiapkan Zoom untuk proses konseling sebaya. Yang ketiga, mempelajari verbatim atau percakapan saat proses konseling, khusus untuk konselor dan konseli. Jadi Mr. T sudah menyiapkan satu percakapan yang bisa kalian lakukan, semacam dramatic play begitu, role play. Kalian bisa menyampaikan terkait dengan proses konseling yang ada. Kalaupun kalian ingin mengembangkan dari proses verbatim yang ada, bisa kamu ubah dan kamu edit, silahkan, tapi tidak mengurangi esensi dari verbatim itu sendiri. Yang keempat, untuk pengamat menyiapkan checklist Soler yang sudah bisa disiapkan di Google Classroom Personal Development grade 12. Dan yang kelima, mohon diperhatikan, saat rekaman, semua siswa menggunakan seragam MDC School, berpakaian rapi sesuai dengan standar perilaku sekolah. Jadi diharapkan semuanya bisa proper dengan seragamnya dan posisinya bisa terlihat di dalam video. Dan keenam, terkait dengan rekaman ini semuanya, teman-teman diminta untuk mengedit video rekaman dengan sekreatif mungkin dan juga bisa diberi background lagu yang lebih lembut, dan bisa sarankan untuk mengusahakan dengan lagu-lagu yang no copyright. Berikutnya, ini adalah contoh dari verbatim konseling. Jadi ada percakapan-percakapan yang bisa kalian baca, bisa dimunculkan untuk kalian bisa menyampaikan baik sebagai konselor atau konseli. Dan untuk Soler atau pengamat, untuk Soler pengamat checklistnya sudah ada contohnya di situ. Bisa kalian tuliskan kelas berapa, nama, konselornya siapa, konselingnya siapa, observernya siapa, dan dilakukan pada saat tanggal berapa, jam berapa kalian membuat pelaksanaan konseling tersebut. Dan perhatikan pada keterangan-keterangan yang ada di setiap nomor yang ada. Terkait nomor pertama, sikap tubuh menunjukkan keterlibatan. Apakah sikap konselornya menunjukkan sikap yang baik, memperhatikan dan bisa memberi diri untuk konselingnya. Yang kedua, sikap terbuka, tidak defensif. Apakah konselornya berusaha untuk bisa memahami setiap percakapan, memahami permasalahan yang ada, dan bukan bermaksud menjadi seseorang yang tidak terbuka. Kemudian yang ketiga, tubuh condong ke kalian sesuai dengan intensitas pembicaraan. Jadi fokus attending, bagaimana seperti yang sudah dijelaskan oleh dosen diisi pada saat itu. Kemudian kontak matanya, apakah fokus atau terjadi kontak mata dengan tidak fokus kepada klien. Dan Soler yang keenam, 5 adalah relax dan netral, jadi tidak dibuat-buat, tapi lebih santai dan nyaman ketika menangani proses konseling. Dan yang keenam, kalian bisa memberikan komentar-komentar hal-hal yang sudah baik, kira-kira apa saja. Dan nomor 7, hal-hal yang perlu dikembangkan. Nah, perhatikan, ketika kalian sudah selesai melakukan proses konseling ini, dua pengamat ini diminta untuk bisa bergantian ya, untuk para pengamat di akhir proses konseling
menjelaskan tentang hasil pengamatan sesuai indikator nomor 1 sampai dengan 7 di akhir video, sehingga pengamat bisa memperhatikan ketika konselor dan konseli sedang melakukan proses konseling dan kalian bisa memberikan pengamatan. Nah, ketentuan konseling sebaya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada dua. Yang pertama, diminta kalian bisa memutuskan satu orang menjadi konselor, satu orang menjadi konseli, dua pengamat dengan menggunakan format isian soler, dan satu host atau perekam. Kemudian yang kedua, pada saat Zoom konseling sebaya, silakan kalian tuliskan konselor, nama siswa, konseli, nama siswa, pengamat 1, nama siswa, pengamat 2, nama siswa, dan hostnya nama siswa, sehingga muncul di video di dalam keterangan yang ada. Kemudian untuk ketentuan video konselingnya terkait dengan aturan-aturan pembuatan videonya, durasinya kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit. Kalaupun lebih dari 15 menit, oke, tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, video diberi judul pembelajaran PDF Pro 12, ya, problem solving konselor sebaya. Dan yang kedua, poin B, diberikan nama siswa di awal video. Jadi siapa konselornya, siapa konselinya, dan seterusnya. Kemudian diberikan juga di pojok kanan atas video diberi logo MDC. Jadi kalian bisa download di Google Classroom yang sudah Mr. siapkan. Yang ketiga, seluruh siswa saat Zoom menggunakan seragam MDC School sesuai dengan SPS yang ada. Dan yang keempat, saat rekaman diwajibkan menggunakan bahasa yang sopan dan hindari kata-kata atau sesuatu hal yang mengandung sara. Dan yang kelima, ucapkan salam pembuka, penjelasan tentang penggunaan video, tentang pembelajaran proses problem solving, yaitu melatih diri menjadi seorang konselor sebaya bagi teman-teman yang mengalami masalah, dan berikan ucapan penutup di video kalian masing-masing. Berikut contoh tata letak, ya. Tata letak ketika kalian melakukan kegiatan konseling via Zoom. Bisa kalian lihat dari kakak-kakak yang sudah pernah melakukan. Dan pengumpulan di video untuk secara berkelompok, masing-masing kelompok hanya ketuanya saja yang mengumpulkan, dikumpulkan di Google Classroom PDF Pro paling lambat 5 November 2021 jam 3 sore. Kemudian untuk masing-masing anggota wajib memposting di Instagram masing-masing. Posting di Instagram mulai tanggal 5 November jam 4 sore. Postingan tidak boleh dihapus hingga semester 1 berakhir. Dan caption nanti dijelaskan di Google Classroom Personal Development kelas 12. Demikian informasi tentang penugasan. Setelah video ini kalian bisa melihat proses pembelajaran tentang konselor sebaya dan contoh-contoh pelaksanaannya terkait dengan listening. Dan nanti kalian bisa melihat bagaimana yang termasuk bad listening dan good listening ketika kalian menjadi seorang konselor. Terima kasih teman-teman semuanya, selamat mengerjakan, lakukan dengan sukacita, dan berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. God bless you.